Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik materi mata kuliah manajemen humas atau public relation, yaitu tentang mengelola komplain pelanggan. Menurut Gigen, mengelola komplain pelanggan merupakan sesuatu hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh staf maupun pemilik perusahaan maupun organisasi sebagai pemberi layanan kepada publik. Di antaranya yaitu yang pertama, dengan rela dan hati yang paling dalam harus berani meminta maaf dan memberitahu kepada pelanggan bahwa kita menyesali akan ketidaknyamanan yang terjadi. Yang kedua, menyatakan atau menyampaikan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami keluhan yang sedang dialami serta kondisi yang menyatakan bahwa kita paham dan menerima dengan lapang dada atas semua statement dan keluhan yang disampaikan oleh mereka. Mengkomunikasikan kepada pelanggan bahwa pada saat yang sama kita justru menunggu kondisi-kondisi formasi seperti ini. Komunikasikan kepada mereka secara jelas bahwa kita memahami masalahnya dan menghargai semua yang dirasakan serta apa yang mereka sampaikan. Dan yang ketiga yaitu lakukan apa saja yang memuaskan bagi seorang pelanggan. Berikan apa saja yang mereka butuhkan sebagai bentuk bahwa kita menyesali karena kurangnya perhatian terhadap produk maupun jasa yang kita hasilkan sebagai bentuk layanan kita sebagai pemiliknya. Yang selanjutnya yaitu melakukan tindak lanjut. Kita perlu mencek secara bersama pelanggan sebelum mereka pergi untuk memastikan jadi secara bersama-sama pelanggan juga memahami dan mengetahui tindakan untuk memastikan bahwa mereka merasa puas. Kemudian dalam beberapa hari kita memberikan rentang waktu yang cukup untuk kemudian menghubungi mereka kembali dan melakukan kontak secara langsung dan meminta informasi serta kepastian kembali kepada mereka bahwa mereka merasa tetap puas terhadap produk dan jasa yang kita hasilkan. Kita dapat juga menyatakan berbagai hal, berbagai ucapan terima kasih terkait dengan produk terbaik dari kita. Kemudian kalau ini terjadi maka sebenarnya kita sudah mampu mempertahankan pelanggan yang sebenarnya hampir saja hilang dari kita. Kita kan bisa menambah pelanggan-pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan-pelanggan terbaik kita. Karena dengan informasi yang baik ini akhirnya akan sampai kepada pelanggan-pelanggan yang baik, pelanggan-pelanggan yang lain. Sebab satu kali mereka berbicara akan menjadi iklan gratis buat lembaga maupun produk kita. Selanjutnya, apa sih pentingnya penanganan terhadap keluhan tersebut? Penanganan dari komplain dari pelanggan-pelanggan yang notabene adalah orang-orang yang menjadi konsumen kita. Jadi dikutip dari pendapat Suetojo, ada beberapa alasan yang menyatakan bahwa mengapa seseorang tidak lagi membeli atau mengkonsumsi jasa maupun produk yang kita hasilkan. Yang pertama, 1% karena meninggal dunia, 3% karena pelanggan itu pindah tempat, 5% karena mereka memiliki minat yang berubah, 9% karena pindah langganan pada perusahaan kompetitor ataupun saingan kita, dan yang paling besar dari hasil penelitian yaitu sejumlah 65% disebabkan karena pelanggan merasa tidak puas dengan layanan pimpinan, layanan staf maupun perusahaan, termasuk cara mereka menangani tuntutan maupun komplain yang disampaikan oleh pelanggan. Jadi pengelolaan komplain merupakan manifestasi keilmuan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang berbagai macam metode maupun strategi dalam menangani dan juga mengelola berbagai macam keluhan yang disampaikan oleh pelanggan maupun konsumen untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari berbagai faktor lainnya, sehingga dapat terbentuk
model ekonomi yang efisien, sekaligus dapat mengetahui apakah investasi yang dilakukan perusahaan selama ini sudah berhasil ataupun belum. Adapun menurut Jiptono bahwa manajemen komplain merupakan suatu penanganan atau bentuk pengaturan yang dilakukan oleh suatu lembaga maupun perusahaan atas reaksi ketidakpuasan konsumen terhadap kegiatan-kegiatan fungsi manajemen yang dilakukan secara tidak efisien dan efektif oleh perusahaan tersebut. Jadi adapun beberapa prinsip dalam proses